أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lana waliwalidina warhamhuma kama rabbana sighara waghfir warhamni jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan kembali, dan insya Allah semoga nanti kelak di akhirat kita juga akan dipertemukan di surganya kelak. Amin. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaatnya melimpah kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih bisa duduk di depan teman-teman sekalian, yang insya Allah tema kali ini saya kutip dari kultumnya Dr. Ustadz Zaidul Akbar, yang mungkin teman-teman udah gak asing. Beliau praktisi kesehatan Islam yang semoga ada salah satu penerus seperti beliau. Amin. Nah teman-teman, seseorang tidak akan bisa menangis sedang dia dalam keadaan seperti sholat, zikir, atau beribadah yang lain sedang dia dalam kondisi kekenyangan. Betul? Padahal air mata itu perlu, air mata yang takut dengan Allah itu perlu, karena air mata yang takut dengan Allah itu nanti adalah air mata yang akan menjadi pemberat timbangan kita menuju surganya. Nah, berbicara tentang perut, bahkan ada yang mengatakan masalah perut ini yang bisa menjadikan suatu kaum maju dan berkembang. Jadi, Masya Allah, jadi suatu kaum atau negara ini bisa maju dan berkembang cuma gara-gara masalah perut. Nah, jadi teman-teman, kolbu kita ini makanannya ternyata bukan makan. Sekali lagi, kolbu kita ini makanannya justru bukan makan. Tapi tubuh kita ini punya satu kata kunci yang apabila hal tersebut baik, maka baik seluruhnya, dan apabila hal tersebut buruk, buruk seluruhnya. Apa itu? Kolbu. Nah, benar. Nah, jadi yang perlu kita harus perhatikan baik-baik adalah kalau mau sehat raganya, benerin? Nah, benerin kolbu dengan cara apa? Dengan cara mengurangi makan, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak puasa. Nah, Masya Allah banget, ternyata low budget banget ya urusan kesehatan dalam Islam. Kalau kolbunya udah baik, maka kolbu ini akan jadi raja. Dia bakal ngatur, dia bakal ngasih perintah kalau kita udah kenyang, hey stop, jangan makan lagi, kamu udah berlebih loh. Stop, jangan makan lagi, kamu udah kenyang, nanti kamu ngantuk gitu. Tapi sebagian orang menjadikan kolbu ini sebagai pasukan atau prajurit yang cuma untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi makan itu cuma karena pengen, bukan cuma karena lapar. Jadi bahkan kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman banyak dari umatku yang berbadan gemuk. Nah ini bukan maaf ya, bukannya saya menyinggung, karena saya juga gemuk, tenang. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa memperbaiki itu mudah, memperbaiki itu gampang. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi makan dan memperbanyak puasa. Dan efek ketika kita bisa melakukan dua hal ini, itu Masya Allah banget teman-teman. Yang pertama, body fat di dalam tubuh kita ini akan turun, atau lemak yang ada di dalam tubuh kita ini akan turun. Jadi nggak ada istilah diet, yang ada istilahnya mengurangi makan dan memperbanyak puasa. Dan berarti kalau itu tadi, kalau mau raganya sehat, kata kuncinya ada di kolbu. Yang sekarang
mungkin dikenal dengan istilah pembatasan kalori. Jadi pembatasan kalori ini kayak kita menjaga pola makan kita dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, mengurangi makan dan memperbanyak puasa. Efek lain ketika kita bisa melakukan dua hal tadi, tubuh kita atau sel-sel stres di dalam tubuh kita ini akan menurun. Yang berdampak pada apa? Yang berdampak pada wajah kita, teman-teman akhwat. Jadi wajah kita akan semakin bercahaya atau glowing tanpa di bawah sinar lampu misal. Jadi selain skincare, jadi sebagai ya penunjang para akhwat, selain skincare, ternyata ketika kita ingin hidup sehat, salah satunya dengan ini tadi, mengurangi makan dan memperbanyak puasa. Jadi beauty inside and outside, insya Allah. Selanjutnya, untuk teman-teman Al-Quran yang ada di rumah yang sudah menikah namun belum dikaruniakan momongan. Jadi memperbanyak puasa ini bisa memperbaiki reproduksi dan meriset sistem hormon secara sempurna. Asal buka dan sahurnya dengan, ya benar, jangan asal-asalan. Nanti sahurnya dikit, nanti pas buka balas dendam. Itu sama aja. Kalau saya ibaratkan mobil itu bagusnya 1 bulan di servis, betul? Nah, kalau insya Allah bentar lagi teteh. Kalau kita mau ngejalani mobil, apa yang kita injak? Kompling sama gas kan? Kalau mobil, kalau mobil itu mau dijalankan, itu yang diinjak kompling sama gas. Jadi kalau kompling itu dilepas pelan-pelan, gasnya kita injak. Kalau mobil yang sering diservis, itu bakal belum ditekan aja udah kayak jalan. Enak, dan gitu, enak aja. Dan juga pas waktu posisi parkir, itu setirnya nggak terlalu berat, teman-teman. Waktu di keramaian ya, khususnya itu kan berat banget. Kalau mobil yang jarang diservis itu berat banget. Beda halnya dengan yang sering diservis, belum digas, belum diinjek aja udah kayak jalan gitu. Tubuh kita teman-teman. Jadi Allah tuh udah ngasih hardware, software, tools yang Masya Allah luar biasa banget. Apa ada yang tahu? Yakni puasa Ramadan 30 hari. Kenapa harus puasa Ramadan? Kenapa harus 30 hari? Kalau kita kaji secara dalil, jangan ditanya, Masya Allah ini ayat langsung dari Allah ya. Kalau kita kaji secara sains, kenapa harus 30 hari? Karena Allah ingin meriset tubuh kita. Secara kita mungkin makannya sembarangan ya, yang pemanis, apalagi pewarna, ya, dan yang lain kan pengawet, nah yang kayak gitu, ya segala-galanya kita makan ya rasanya. Nah, dan dalam hal ini mungkin sebagian orang, mungkin bukan santri Magdis ya, kalau santri Magdis ini insya Allah semuanya bahkan menyongsong Ramadan ya. Bahkan sebagian orang tidak suka dengan puasa Ramadan, karena apa? Karena kebiasaan makan banyak, makanya 4 kali, 5 kali, habis itu diporsir, cuma dua kali. Makanya Allah beri apa? Allah berikan pintu khusus bagi mereka yang benar-benar ikhlas dan benar-benar niat karena Allah. Sama halnya dengan jihad, karena jihad itu maksudnya amalan yang berat, makanya Allah juga kasih pintu khusus. Jadi jika amalan itu semakin berat, maka Allah juga memberikan reward yang Masya Allah, yang luar biasa. Nah, jadi luar biasa banget tadi puasa Ramadan 30 hari. Sayangnya nafsu itu main lagi di situ. Jadi nggak beda halnya dengan 11 bulan yang lalu. Karena apa? Karena mungkin tadi sahur sama bukanya sembarangan. Alhamdulillah di sini ya di Magdis, jazakallah khair kepada para donatur ya yang telah memberikan sumbangan baik berupa materi atau makanan ya. Kita kan sering dikasih tuh kayak apa? Sirup, apalagi gorengan. Ayam peralatan itu ya, kebutuhan gitu. Nah, kebutuhan lain. Nah, kalau kita secara fisik berarti kalau kita makan sahur sama makan bukanya sama aja sama 11 bulan yang lalu, itu mungkin nggak ada perubahan kesehatan.
mentang-mentang mentang-mentang apa murojaahnya 10 juz maunya 10 gelas sirup misal, mentang-mentang murojaahnya 10 juz mau minta bakwan 10 misal kayak gitu ya. Nah, makanya buat orang-orang yang maaf yang ngomong dikatakan jahil, maksudnya susah diomonginnya, Allah ciptakan puasa Syawal, puasa Yaumul Bid, puasa apalagi Senin Kamis, puasa Daud, Masya Allah. Jadi Allah tuh sebenarnya udah ngasih kita protokol service yang lengkap banget, komplit banget. Cuma kita kadang nggak mau ngerjain karena apa? Karena nafsu. Dan kalau kita mau sayang sama diri kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan dengan cara itu, memperbanyak puasa dan mengurangi makan. Selanjutnya di Al-Quran Allah tuh sering wakulu washrabu, ya udah makan minum asal jangan berlebihan. Nah, jadi orang yang sering puasa juga disebutkan bahwa di dalam tubuhnya nanti sel-sel rusak yang karena tidak ada cadangan tenaga lain, makanya dia memakan sel-sel rusak yang kita sebut dengan autofagi. Jadi autofagi ini bisa terjadi cuma kita dalam keadaan kondisi lapar. Jadi sel tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Nah, semoga dengan kita sayang dengan diri kita, menjaga pola makan, menjaga kesehatan diri kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu tadi, kita belajar dari sunnah, kita kembali ke Allah, kita belajar lagi. Walaupun saya di sini bukan wah udah sehat ya bisa bilang kayak gitu. Enggak teman-teman. Duduknya saya di sini, saya juga sama seperti teman-teman, saya juga pembelajar. Dari itu jangan sungkan untuk menegur, menasehati saya apabila saya ada kesalahan. Mungkin cukup sekian kultum yang saya dapat bawakan. Semoga bisa diambil manfaat, bisa diambil ibrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.